yang bersolawat itu sambil joget-joget gitu. Iya, itu banyak. Saya nggak tahu maksudnya fenomena apa sih Gus? Oh iya, nah, sebenarnya seperti ini, karena setiap orang ingin menjadi lebih baik itu pasti ada tahap. Tidak mungkin orang tanpa tahap bisa menjadi orang baik, kan tidak mungkin. Apapun perlu dipelajari, apapun perlu dipahami dulu. Di sini ada majelis yang di dalamnya mungkin sholawatan sambil joget-joget karena tahapnya mereka. Saya yakin orang yang di depan yang mengatur mereka pasti punya niat arah tujuan yang baik. Ada yang tahap sudah khusyuk di situ, maulid tanpa ada lagu-lagu yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman RMI dimanapun Anda berada. Kita hadir lagi di podcast RMI NU Kabupaten Purworejo. Hari ini atau kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang spesial juga. Beliau adalah Gus Syukron gitu. Beliau asli Purworejo gitu. Purworejo, kelahiran di Purworejo dan berdomisili di Kecamatan Butuh. Tepatnya di Desa Surwodowo. Iya. Oke, kalau misalnya teman-teman Purworejo kalau daerah Butuh itu kan terkenalnya apa Gus? Dawet itu ya. Dawet ireng. Kalau dari situ sebelah mananya Gus? Saya masih terus ngidul ke sana. Selatan. Ya, selatan. Oke. Kalau ceweknya enggak ireng tapi harusnya. Mungkin gitu. Cuman dawet aja. Iya, dawetnya aja. Masuk. Nggak usah disebutin kalau itu. Oh, iya. Oke. Sebetulnya boleh cerita sedikit ke apa ya, background jenengan gitu, maksudnya di Purworejo seperti apa, terus kesehariannya juga seperti apa gitu. Yes. Saya orang biasa juga karena dulu bapak kebetulan di rumah itu ada kegiatan juga dalam dakwah untuk terus berjuang di jalan Allah. Saya cuma dapat warisan itu. Jadi di rumah sebenarnya ya cuma anak satu, mbak dua, saya kan laki-laki sendiri. Ya, laki-laki sendiri di rumah. Jadi mau nggak mau harus tetap di rumah, harus meneruskan bapak juga di rumah gitu. Ngeri ya warisan. Biasanya kalau orang lain warisannya apa, tanah kayak. Oh iya. Apa sih? Alhamdulillah warisan pahala semoga. Ya, amin. Oke. Saya juga sedikit tahu nih Gus, maksudnya dari info-info teman-teman tim kreatif ini katanya nih jenengan juga punya majelis sholawat itu. Iya. Benar nggak sih Gus? Ya betul. Kebetulan saya juga bareng-bareng berjuang sama teman itu di Majelis Sholawat Asofa Purworejo. Itu awalnya gimana Gus? Maksudnya muncul ide itu dari jenengan apa dari teman-teman terus nyemplung di sholawat gitu? Maksudnya kan salah satu bentuk dakwah juga kan? Iya, maksudnya mungkin di teman-teman yang kemarin narasumber RMI juga banyak yang ada di yang memang dakwah, nyemplung di dakwah beneran, ada yang di organisasi, dan kali ini kami menghadirkan yang mungkin seni gitu. Nah, jadi itu di kegiatan keagamaan Islam juga bisa loh dipadukan dengan seni, salah satunya dengan sholawat. Itu gimana Gus? Ya, yang pertama untuk motivasi saya berjuang di situ, yang jelas dulu bapak saya almarhum itu suka dengan sholawat karena beliau juga pendakwah kan, setiap hari juga ngaji terus kemana. Tapi kesehariannya itu sering nyatetin sholawat. Kalau pas ngaji di panggung juga senang banget baca sholawat. Terus bapak sudah meninggal, saya ada peluang ngumpul sama teman-teman terus membuatlah majelis tersebut. Untuk anak-anak yang di dalamnya, anak-anak hadroh, saya memilih dari beberapa daerah. Itu dari 2 kecamatan, ada beberapa 2 kabupaten, ada beberapa kecamatan, saya kumpulin jadi satu. Cari yang agak berkualitas. Saya berarti ada seleksinya ya. Iya. Tuh, jadi teman-teman juga perlu ya tetap ada skillnya juga loh. Ternyata nggak asal gedabuk-gedabuk gitu ya. Kalau saya sebenarnya nggak bisa. Saya nggak bisa kunci hadroh, saya nggak bisa. Tapi paham
Iya, saya paham kalau ada kesalahan, kalau ada apa, nanti variasinya apa, saya paham. Kayak gitu. Tapi vokal juga bagus loh Gus. Saya vokal jelek suaranya Mas, kebetulan. Saya nggak ikut vokal, tapi saya juga menata vokal juga agak paham. Vokal 1, vokal 2 agak paham di situ. Lah terus posisi jenengan ketika di majelis itu jadinya apa Gus? Ya biasanya mimpin buka maulid, pembacaan, tapi untuk seterusnya sholawat itu nanti anak-anak. Kayak gitu. Mungkin kita kasih gambaran buat teman-teman gini. Maksudnya di majelis As-Sofa yang jenengan gawangi itu kegiatannya mulai misalnya apa yang dibaca gitu, maksudnya runtutannya seperti apa, itu boleh diceritakan. Sebenarnya motivasi di sini gini Mas, untuk majelis As-Sofa itu kan majelis taklim dan sholawat. Majelis taklim dan sholawat. Nomor 1 kewajiban jelas mencari ilmu kan, thalabul ilmi jelas nomor 1. Nomor 2 untuk mereka-mereka yang punya bakat, punya kesenangan biar diaplikasikan pada sholawat tersebut kayak gitu. Jadi untuk kegiatan di dalamnya itu banyak kegiatan di dalamnya, ada ngaji juga di sini. Tadi juga peresmian, tadi ngumpul bareng-bareng sama pasukan bendera As-Sofa, sekarang alhamdulillah sudah ada. Ya, terus anak-anak hadroh tadi juga ngumpul bareng sama-sama. Di situ juga ada kegiatan untuk sharing-sharing juga, ngaji juga. Kalau setiap malam Ahad Pahing kita punya kegiatan selapanan. Dan itu bebas, mau siapa yang ngunduh bebas. Jadi keliling kalau di situ. Ya, nomor 1 nanti pembacaan Maulid Simtu Duror. Setelah itu baru ngaji dari pengurus gantian nanti. Ngajinya itu ya umum gitu Mas? Iya, ngajinya umum, tapi lebih cenderung ke mahabbah ke Rasulullah, biar mencontoh akhlak Rasulullah kayak gitu. Agak sedikit ini nih Gus, coba kan kemarin juga sempat viral nih ya, itu di beberapa media sosial. Kalau ya ini coba kita sama-sama cari pandangan menurut jenengan gitu. Dengan berkembangan zaman gitu, kan musik lah, terutama di musik itu kan juga banyak sekali lah gitu. Apalagi sekarang sudah mulai musik-musik seperti EDM atau ya apa ya, seperti itulah maksudnya. Jadi boleh nggak sih sebetulnya kayak elektrik kayak gitu? Elektrik ya, yang maksudnya kayak drum tapi nggak ada drumnya, ya pokoknya yang ada ke DJ gitulah ya. Nggak tahu saya apa namanya, maksudnya yang boleh nggak sih sebetulnya dipadukan, sebetulnya ada pakemnya nggak? Nah karena kan ya mungkin kan juga di setiap daerah mungkin ada beda-beda ya. Mungkin untuk menarik minat yang anak-anak di kota nih dipadukan dengan musik-musik elektrik atau gimana sih? Apalah bahasanya saya juga. Nah itu fenomena yang berkembang di kota-kota besar itu seperti itu Gus. Menurut jenengan gimana? Ya, kalau menurut saya tergantung kadarnya juga. Kalau ketika diaplikasikan ke musik-musik elektrik seperti itu, tapi masih ada sopannya di situ, ada akhlaknya, kenapa tidak? Daripada mereka itu nanti nyanyi dangdut atau nyanyi apa kan seperti itu, lebih baik diaplikasikan ke pahala, ke sholawat. Tapi kalau yang lebih, saya kasih contoh seperti ini, kalau kita membaca sholawat tapi musiknya itu dugem, kan nggak pas. Ya etis juga kan kayak gitu. Mungkin kalau musiknya cuma di pop atau apa masih bisa ditoleransi di situ, karena untuk mengaplikasikan anak-anak muda yang ingin membaca sholawat. Kita nggak tahu juga, siapa tahu nanti hidayah turun dari situ. Bener ya. Ada ya kita nggak tahu kan yang namanya hidayah datang dari mana gitu kan. Ya mungkin dengan kreasi-kreasi anak muda kayaknya apalagi Gen Z yang terkenal itu kan apa ya, jedak-jeduk itu dia. Tapi juga ada tahapnya juga, ada sekatnya juga tapi Mas, tapi pada sekatnya juga biar ada tatanan sopannya kayak gitu. Berarti dengan adanya majelis sholawat itu ya intinya itu lebih ke pengembangan karakter yang ke arah akhlakul karimah, merujuk ke Rasulullah. Itu Rasulullah, betul kayak gitu. Saya tuh juga dulu pernah Gus, maksudnya saya juga apa sih sebetulnya pengalaman saya pribadi, curhat dong. Enggak masalah. Biar gak ngaku. Saya itu dulu gak ngerti Gus, karena saya juga bukan dari golongan agamis banget lah. Iya.
saya tuh nggak ngerti apa sih orang ini kumpul-kumpul gitu. Ya. Sholawatan, maksudnya ya bukan sholawatan, kalau saya bilang nyanyi-nyanyi lah. Nyanyi-nyanyi ngumpul-ngumpul di apa ya, lapangan kan kadang hujan-hujanan. Ya sebegitu apa sih gitu. Akhirnya pernah suatu ketika saya diajakin temen gitu. Ayo mas ikut sholawatan, apa sih gitu. Itu sampai fun fact-nya adalah dia ngajakin saya tuh bolos ngaji. Tapi ini nggak boleh nggak boleh ditiru ya. Bolos ngaji buat nonton sholawatan. Pulang dari situ ya dimarahin pakai. Itu. Nah mulai dari situ seneng ya, maksudnya ada apa ya, ada nuansa tersendiri gitu. Maksudnya kapan lagi nih ada event sholawat lagi gitu, saya pengen ikut lagi. Akhirnya pengen ikut, ya lama kelamaan apa ya, jadi memperbaiki diri sendiri lah. Jadi ngeliat teman-teman ya, wah seru, seneng gitu. Terus ya nggak tahu kenapa tiba-tiba ternyata ya memang ada masanya ketika saya juga pernah ya gak kampus sih Gus, tetap menang jenengan. Suatu ketika memang saya tuh disuruh di masjid gitu mendampingi teman-teman remaja masjid itu pengen kegiatan sholawatan gitu. Tapi kan ya udahlah, ya karena saya pernah berada di majelis-majelis itu kan saya punya gambaran gini ya alhamdulillah masih berjalan sih Gus, walaupun saya sudah nggak banyak berkecimpung karena sudah regenerasi dan segala macam, tapi ya peninggalan saya itu masih ada. Sombong banget. Gak sombong, gak, itu pengalaman. Gitu, itu maksud saya. Oh iya, dari hal yang saya tadinya nggak tahu apa-apa mulai bergeser jadi tahu, mulai seneng, terus jadi nyaman, enak gitu. Itu menurut jangan fenomena apa gitu? Iya, itu fenomena rasa sayang. Oh gitu ya. Ketika Rasulullah berbicara rasa sayang di situ kan sidqul mahabbah fi salasati khisolin. Jadi kesungguhan rasa sayang itu, rasa cinta itu kan ada 3. Satu, orang itu akan memilih duduk dengan orang yang dicintai daripada duduk dengan orang lain. Berarti jenengan kan nyaman di tempat sholawat, berarti jenengan sayang sama Rasulullah. Semoga seperti itu. Terus orang yang sayang itu ciri-ciri nomor 2, akan lebih percaya omongannya orang yang disayangi daripada orang lain. Otomatis jangan di situ dengan kalam-kalam pembacaan sholawat atau maulid di situ jangan kan merasa nyaman dan yakin kepada Rasulullah dan berharap syafaat Rasulullah. Yang ketiga jelas ciri-ciri orang yang punya rasa mahabbah, rasa sayang itu pasti berharap ridho terhadap orang yang disayangi daripada ridhonya orang lain. Jangan pasti mengharapkan syafaat Rasulullah, pasti mengharapkan ridho Rasulullah dengan jalan itu. Iya, karena nyaman rasanya. Walaupun nih teman-teman saya juga nggak ngerti artinya yang dibaca itu apa gitu. Maksudnya maknanya apa sih nggak ngerti, benar-benar nggak ngerti. Tapi dengan ya mungkin karena ada seni gitu, maksudnya jadi terenyuh gitu. Dan ketika momen mahalul qiyam itu kan saya juga nggak tahu, ini tiba-tiba merinding ya, karena mahal maksudnya ada seperti apa ya, magnet nggak tahu kenapa kayak haru, seneng, tapi campur gitu. Saya juga bingung mendeskripsikan seperti apa, tapi ya momen-momen itu yang saya rindukan itu. Maksudnya padahal ya karena saya nggak basic ngaji kan Gus, jadi saya nggak tahu artinya apa, maknanya apa, tapi seneng ya, betul. Ya itu Gus, maksudnya kalau cerita saya seperti itu. Nah maksudnya ketika perjalanan ini kan juga nggak mudah kan Gus, maksudnya sedangkan membina teman-teman yang nggak 1-2 kepala nih, komunitas lagi, komunitas sholawat, ada pengurus, ada mungkin jamaah ya gitu. Itu ada untuk di Purworejo lah gitu. Untuk atau yang jenengan pegang itu tantangannya seperti apa Gus? Tantangan banyak di situ. Yang jelas kalau di sini kan banyak anak muda-muda yang ngumpul jadi satu, juga kan punya karakter masing-masing. Apalagi anak muda kan juga egoisnya juga masing-masing kan kayak gitu. Ya harus pintar-pintar, sering-sering musyawarah juga untuk mengatasi seperti itu. Terus dengan pengurus juga sering sharing, duduk bersama.
ada keluhan apa nanti saling terbuka kayak gitu. Insya Allah nanti yang sudah dipraktekkan ya alhamdulillah berjalan maksimal. Udah lama tetap masih komitmen, masih kompak, bisa berjuang bareng-bareng kayak gitu. Itu perjuangan sudah berapa lama Gus? Maksudnya dari pembentukan sampai Dulu sebenarnya kita punya nama dulu. Dulu pertama pembentukan sudah berjalan sekitar 4 tahunan dulu. Tapi ya kalau di HP itu kan ada aplikasi harus upgrade. Ada sesuatu yang mengharuskan kita upgrade. Terus upgrade itu mengganti nama menjadi Asofa. Kalau Asofa baru umur jagung, belum ada 1 tahun. Tapi namanya udah terkenal loh. Alhamdulillah kemarin dari Cikarang juga, terus Gunung Kidul juga. Ini ada yang tanya Semarang, Tegal juga ada yang tanya. Ya makanya teman-teman alhamdulillah nih teman-teman RMI bisa menghadirkan beliau. Tapi kalau sudah dapat panggilan ke Semarang, ke luar negeri lah ya gitu. Wah, luar negeri. Berarti slogannya Purworejo harus bangga punya Asofa. Iya, gitu kan. Maksudnya kalau di tempat lain tuh kan juga sudah banyak nama-namanya gitu. Nah, Purworejo juga harus muncul nih gitu yang bergerak di bidang sholawat gitu. Membuktikan kita sayang sama Rasulullah dengan sholawat tersebut ya. Karena ya kalau bisa dibilang kan Purworejo juga termasuk kota santri nggak sih? Kota santri ya, banyak santri banyak banget. Purworejo Butuh juga banyak alumni Lirboyo, Tegalrejo, mana-mana itu banyak. Kalau dalam sekali majelis gitu, itu berapa orang gitu? Maksudnya yang hadir gitu Gus, mungkin dengan kredit atau keramaian seperti itu kan nggak gampang. Maksudnya anak-anak muda semua nih, kan? Betul. Itu menghandle lah gimana Gus? Ya di sini juga ada keamanan juga sih Mas. Jadi juga ada keamanan kan dari pengurus, terus ada anak-anak juga di bawah naungannya untuk menjadi keamanan juga untuk menetralisir setiap acara tersebut. Berarti ya tetap dikontrol. Ya. Jadi ya nggak meminimalisasi yang tidak diinginkan. Betul, itu tetap ada itu untuk mengatur juga jamaah putra, jamaah putri. Nanti kalau ada apa-apa juga mereka stay di situ dengan identitasnya sebagai keamanan. Di Asofa sini juga sudah ditata semua kalau di sini alhamdulillah. Oke, kalau tadi kan anak muda juga nih. Mungkin ketika ada fenomena juga ada kita atau nggak tahu lah, maksudnya yang bersolawat itu sambil joget-joget gitu. Iya, itu banyak. Saya nggak tahu maksudnya fenomena apa sih Gus? Kan sebenarnya seperti ini, karena setiap orang ingin menjadi lebih baik itu pasti ada tahap. Tidak mungkin orang tanpa tahap bisa menjadi orang baik, kan tidak mungkin. Apapun perlu dipelajari, apapun perlu dipahami dulu. Di sini ada majelis yang di dalamnya mungkin sholawatan sambil joget-joget karena tahapnya mereka. Saya yakin orang yang di depan yang mengatur mereka pasti punya niat arah tujuan yang baik. Ada yang tahap sudah khusyuk di situ, maulid tanpa ada lagu-lagu yang aneh-aneh, ada di situ. Tapi kan kita harus melalui proses juga di situ untuk memperbaiki mereka kayak gitu. Bahasanya ada pasarnya sendiri. Iya betul, ada tempatnya sendiri, ada pasarnya sendiri, ada caranya sendiri. Ya, berarti ya tergantung kita mau tempat yang mana gitu. Jadi ya mungkin cocok-cocokan nggak sih Gus? Ya cocok-cocokan seperti itu. Karakternya beda-beda karo hadroh itu. Iya. Jadi ada yang agak cepat, mungkin agak ke arah gandrung Nabi atau Azhar, ada yang pelan, yang ikut Habib Syekh atau gimana, kan gendernya beda-beda di situ. Oke. Ada nggak sih sebetulnya pengalaman lucu-lucu gitu? Maksudnya kalau saya sih maksudnya ketika ikut sholawat itu paling seneng kalau ada bendera gede-gede. Saya seneng di bawahnya karena dingin. Karena dingin. Itu juga menjadi daya tarik. Iya, maksudnya wah gede nih. Betul. Saya tuh kebayangin gimana caranya goyang-goyangin bendera seperti itu kan juga energinya juga harus kuat gitu. Terus ya itu saya tuh paling seneng kalau di bawah bendera-bendera. Itu PGB betul. Karena bendera besar itu sebenarnya anaknya pahalanya banyak itu.
Iya. Soalnya buat daya tarik orang ingin melihat juga. Biasanya ada yang seperti itu. Anak-anak kecil-kecil sekarang kan minta dibuatin bendera sama orang tua banyak sekarang. Karena melihat itu bagus, nyenengin kayak gitu. Makanya di Asofas ini juga ada komunitas juga Ultra Sofa. Jadi di dalamnya itu pasukan bendera. Oh. Iya, tetap dinaungi dari Asofas ini. Tadi juga ngumpul bareng sama ini Ultra Sofa. Terus ada beberapa yang nyponsori bikin bendera juga kayak gitu. Itu bendera berapa meter kali berapa meter? Ada yang 4x6, ada yang 3x5, tergantung keinginan yang buat kan dari sponsor. Seumpama si A kayak gitu, saya ingin buat bendera, tapi nanti kemana-mana biar dibawa sama pasukan bendera kayak gitu. Ada, tapi di bawah naungan sini Mas, tetap ada kegiatan ngaji juga. Tetap ada pembinaan. Ada pembinaan ya, soalnya kan biasanya kan mereka itu kalau tidak dibina nanti takutnya malah ya nggak pas sama tempatnya kayak gitu. Kalau di sini kan juga ada kegiatan ngaji, terus berpenampilan juga saya perhatikan untuk pasukan bendera yang masuk di Asofa itu harus sebenarnya menggambarkan karakter santrinya. Saya mintanya kayak gitu. Kalau maksudnya ada karakter santri. Iya. Apakah di majelis yang maksudnya teman-teman yang ada di rombongan itu latar belakangnya dari santri semua apa umum sebetulnya? Ya sebagian ada yang umum, sebagian ada yang santri juga. Teman-teman alumni Lirboyo juga ada yang di sini berjuang bareng-bareng, terus yang kalangan orang biasa juga ada di sini bareng-bareng berjuang di sini. Siapapun bisa masuk ke sini. Kalau misalnya range umurnya gitu Gus, saya pengen penasaran. Kadang kan ini bocil ya. Dulu gue bocil dari mana-mana kan. Iya. Kalau misalnya ada sholawat, di sini gitu. Umur berapa sih biasanya kalau untuk saat ini kecenderungan orang yang berangkat di majelis itu tidak bisa diukur dengan umur. Oh gitu. Kecuali yang masih nyusu sama ibunya nggak mungkin berangkat sholawatan. Kalau yang jelas berangkat iya sama maknya ya, kalau sendiri nggak mungkin kan, nanti dikira tuyul. Jadi umur sekitar ya SD udah seneng biasanya berangkat. Yang jelas SMP SMA untuk tahap anak muda itu juga suka sholawatan, apalagi ibu-ibu sekarang kan lagi semangatnya ibu-ibu sholawatan di situ. Kalau bapak-bapak kurang kelihatan, malah kalau saya lihat banyak ibu-ibunya. Atau mungkin karena melihat sindengan gitu. Semua yang banyak. Kalau sekarang udah banyak banget, alhamdulillah. Kita kan lebih sering, maksudnya kalau acara itu di Mbutuh, Gerabak dan sekitarnya kan kayak gitu. Untuk saat ini kan itu ibu-ibu sudah banyak banget yang ikut di dalamnya juga. Yang di grup WhatsApp juga banyak ibu-ibu di dalamnya gitu. Jamaah ya, alhamdulillah. Kalau ibu-ibu tuh ngobrolin apa Gus di grup Gus? Ya kalau sini grupnya privasi sih. Ya kalau mau tampil nanti, kalau mau ada acara sudah dekat baru dibuka di open. Nanti kalau misalnya ada event nih. Ada event baru dibuka. Iya, mungkin ada yang mau janjian atau apa kan kayak gitu, diberi kesempatan. Tapi kalau keseharian hari-hari kayak gini ditutup privasi. Biar nggak begitu banyak. Hanya admin. Ya, hanya admin bisa mengirim pesan. Betul. Asik ya gitu. Boleh gak sih Gus kalau di majelis itu cuci mata gitu? Cuci mata. Ya maklum ya, nih gitu. Ya toleh dikit gitu. Kalau toleh dikit ya vitamin nggak masalah sih. Tapi nggak boleh sering-sering kayak gitu. Nggak boleh sambil kedip itu kan. Kalau pertama nikmat, kalau udah kedip nanti jadinya dosa. Jadi kalau lihat ya terus dilihat terus, nggak masalah sampai kedip. Tapi nggak perlu lihat-lihat. Sebenarnya kalau orang senang sholawatan juga bisa dicintai wanita banyak juga bisa. Iya. Jadi nggak usah khawatir, kalau orang di sholawatan pasti terjamin semua oleh Allah juga pasti. Soalnya disayangi sama Allah orang sholawatan seperti itu. Kalau di maksudnya ketika kita ya berkecimpung lah di dalam sholawat, terus juga membina teman-teman yang yang bergabung di dalam komunitas sholawat gitu, itu kan juga ada cara-cara gitu untuk menjaga kesucian dan makna spiritual sholawat. Ngeri banget nih. Itu seperti apa gitu Gus? Maksudnya kalau di majelis Asofa nih,
untuk menjaga kesucian dan makna spiritual dari sholawatnya itu seperti apa? Ya kalau di sini jelas As-Safa itu kan punya kegiatan banyak. Ada yang di dalamnya itu karuselapan lebih ke cenderung khusyuk. Mereka lebih menata niatnya. Yang jelas kita membaca sholawat di situ, membaca maulid di situ nggak lain tujuannya cuma ridho Allah sama ridho Rasulullah. Kalau di acara event-event yang dipanggil kayak gitu, atau ada acara-acara suruh ngiringin Gus Wahid atau siapa, itu cuma mengikuti alur saja. Yang dimau seperti apa. Tapi ada di sini yang dijaga betul oleh As-Safa itu ketika sholawatan itu di selapanan malam Ahad Pahing itu. Oh, yang khusus. Yang gitu khusus ya. Di situ lebih ke arah khusyuk sih di itu untuk menjaga bersama. Oke. Tadi tuh, saya agak lupa nih pertanyaannya. Jadi dengan adanya sholawat gitu, maksudnya salah satu bentuk dakwah yang positif gitu ya buat anak muda sebetulnya. Kira-kira sampai seberapa jauh gitu Gus? Maksudnya apa sih tren sholawat ini sampai ke anak, sampai kapan itu? Maksudnya kan tetap kan, misalnya mungkin ada istilahnya bosen atau apa itu ada nggak sih Gus maksudnya? Ya kalau sholawat seperti itu pasti ada, karena setiap zaman itu beda-beda. Mungkin dari segi musiknya mungkin. Ya musiknya. Kita juga harus mengikuti alur juga, harus mengikuti zaman juga kan, sebagai santri kan seperti itu. Kalau di sini yang jelas teman-teman As-Safa itu juga mengikuti untuk upgrade variasi atau apa kayak seperti itu. Ya kalau modern juga disediakan juga di rumah. Ada drum elektrik, ada keyboard, ada semua ada di rumah. Kayaknya saya perlu. Tapi nanti. Oh, nanti pegang. Gak disediain juga, ada semua alat lengkap di rumah. Tapi untuk saat ini karena masih ngetren hydro itu ya, jadi larinya ke situ untuk saat ini. Siap. Kalau perubahan nih Gus, maksudnya ciri setiap istilahnya kan tiap tahun tuh beda-beda gitu. Itu ada yang menentukan nggak gitu? Maksudnya perubahan ini nanti ngikutin siapa gitu segala macam. Kita melihat juga kan, jadi di media sosial seperti apa, yang diminati anak-anak seperti apa, yang diinginkan seperti apa, kita harus tahu juga. Biar ya bahasanya itu kayak orang jualan laris lah kayak gitu, diminati orang banyak untuk supaya bisa senang baca sholawat. Kita harus mengikuti juga yang jelas. Yang diinginkan mereka apa, kita harus lebih tahu juga kayak gitu. Jadi tidak boleh stuck seperti itu. Kita juga harus berkembang biar lebih baik ke depannya kayak gitu. Yang diinginkan seperti apa, mereka inginnya seperti apa, kita harus paham. Oke. Ini saya coba kasih ada pertanyaan juga titipan. Bedanya sholawat sama zikir itu apa sih Gus? Sholawat beda. Kalau sholawat itu kan lebih cenderung ke membaca sholawat. Kalau zikir kan bisa zikrullah atau apa kan kayak gitu. Nah, kalau di sini sholawatan itu yang jelas kita membaca sholawat kepada Rasulullah, mengharapkan syafaat dari Rasulullah. Zikir itu lebih cenderung ke lebih khusyuk kita untuk zikrullah, zikir kepada Allah, atau zikir membaca sholawat di tempat-tempat khusus seperti itu. Kalau bersolawat atau solawat itu bisa diaplikasikan di mana saja. Dengan musik bisa, tidak dengan musik juga bisa. Kalau zikir itu identik ke tempat yang lebih khusyuk dan cara yang lebih khusyuk seperti itu. Satu lagi nih, saya juga penasaran. Sebetulnya kalau misalnya kita ngaji itu kan perlu ada gurunya nih. Ya. Nah kalau di solawat tuh sama atau sebetulnya gue pengennya variasi yang kayak gini-gini gitu, itu semau gue atau tetap ada gurunya atau ada panutannya atau seperti apa? Pembacaan atau musiknya? Kedua-duanya lah gitu. Oh, dua-duanya. Karena maksudnya secara keilmuannya juga, maksudnya terus juga secara keseniannya. Mungkin ya nggak tahu, misalnya pandangan saya gitu. Mungkin di musiknya boleh semau gue. Tapi ketika baca sholawatnya ya harus ada pakemnya nih. Ada pakemnya, betul. Istilahnya apa ya? Mungkin sanat kali ya. Sanat ya. Nah itu atau seperti itu atau enggak? Kalau yang jelas untuk masalah musik itu kita juga biasanya membuat variasi sendiri. Kalau mungkin butuh tambahan ilmu atau wawasan untuk perihal variasi, kita biasanya juga nonton dari
hadroh-hadroh lain yang lebih di atas kita kayak gitu untuk belajar juga. Kalau pembacaan maulid dan pembacaan sholawat lainnya, kalau pembacaan maulid itu lebih cenderung juga minta sanad dari guru-guru juga, sowan-sowan juga kayak gitu untuk pembacaan maulid. Terus kalau untuk bacaan sholawat juga ada pakemnya. Kita nggak bisa macam membaca sholawat atau syiiran seenaknya, kita nggak bisa. Jadi nanti divarasi seperti apa, terlalu berlebihan atau bagaimana itu nggak boleh. Standar saja kalau di sini. Buat menjaga nih, maksudnya kan biasanya nggak tahu, maksudnya kekompakan teman-teman yang nabuh gitu itu kan kalau misalnya satu melenceng itu kan pasti bukan merusak ya, pasti tetap agak mengacaukan irama lah gitu. Ya, betul. Itu gimana? Chemistry-nya itu dengan cara apa sih Gus? Ya, kalau di sini kan untuk hadroh sendiri sudah ada ketuanya juga. Jadi dari majelis juga ada khotimul majelis yang memimpin di situ, terus hadroh juga ada pemimpinnya juga, bendera sudah ada pemimpinnya juga. Jadi kita beda-beda. Kalau di hadroh itu ada pemimpin, ada ketua juga. Beliau itu yang mencari anak-anak hadroh juga. Makanya di sini carinya itu yang sudah bisa, nggak yang latihan nggak. Dulu ambilnya sudah bisa, ada rekam jejak bagus kayak gitu, itu baru diambil. Makanya untuk menggabungkan chemistry itu lebih gampang nanti di dalamnya. Ini larinya mau kemana, mau variasi apa, arahnya apa. Malah kadang itu anak-anak itu membuat variasi kalau mau tampil di transit, nanti variasinya seperti ini, itu langsung dipraktekkan. Gitu. Iya, langsung set kayak gitu. Alhamdulillah agak cerdas-cerdas. Ya berkah sholawat. Iya, alhamdulillah. Jadi mungkin karena itu kesenian, terus apalagi maksudnya teman-teman yang berkecimpung di kesenian tuh kan juga secara motorik itu juga pasti terangsang untuk kegiatan yang bagus. Jadi mendukung ke pemikiran-pemikirannya juga cepat-cepat nyambung lah. Makanya kuncinya itu senang dulu kalau di sini Mas. Soalnya kan juga berjuang bareng-bareng kalau di sini. Nggak mikir bisaro, nggak mikir apa kayak gitu di sini, nggak mikir seperti itu. Yang penting sampai ada waktu untuk berjuang di jalan Allah, ayo bareng-bareng di sini. Kalau masalah rezeki atau masalah lain, yakin sama Allah, harus husnudon sama Allah, pasti dibuka nanti jalannya kayak gitu. Terus apa ya? Apa sih tadi media sosial gitu. Mau tanya, sebetulnya kalau di Majelis As-Sofa juga ada nggak sih Gus media sosial yang bisa kita ikuti gitu? Oh iya, yang ngurus ada media sosial anak-anak juga, TikTok ada, YouTube juga ada, terus di Instagram juga ada. Spill. Oh iya, siapa di TikToknya? TikToknya apa dulu? Jeduk. Saya nggak hafal mana saya ngatur anak-anak, tapi pokoknya nanti tetap Majelis As-Sofa official ya, Instagram, YouTube juga Majelis As-Sofa Purworejo juga ada keluar kalau di YouTube. Gitu, yang penting Majelis As-Sofa. Ya Purworejo ya gitu udah keluar. Iya. Jadi tuh biar pertama memang kalau saya sih Gus, maksudnya ketika datang dulu gitu saya harus lihat dulu orangnya, terus baru ngikutin media sosialnya. Oh iya. Nah, tadi tuh agak nyambung sama teman-teman yang menyambung chemistry itu berarti ada membernya gak sih Gus sebetulnya? Member buat gabung. Member nggak ada yang bisa gabung aja gitu. Jadi kalau di sini juga open sifatnya Mas, siapa saja bisa ngumpul bareng, bisa gabung bareng. Malah tempat saya itu kayak rumah sakit. 24 jam buka. Jadi kalau malam ke rumah banyak tamu juga non-stop di rumah kayak gitu, mau sharing mau apa di rumah ngumpul bareng ngopi ya gitu. Alhamdulillah tetap bisa berjuang sama-sama di situ. Berarti ya sebetulnya nggak cuma dari Purworejo aja ya? Enggak, dari Bumen vokal ada 3 sini, saya ambil Bumen. Iya, dari Ambel sama dari Bonjok itu ada 2. Oke. Event sholawat itu sebetulnya harus malam atau enggak sih Gus? Bebas itu, mau pagi subuh nggak masalah kan. Kalau udah bangun nggak masalah sih. Malam sih apa aja nggak bisa dilakuin semua. Ya berarti. Tapi identiknya malam. Yes. Soalnya bukan waktunya orang bekerja juga kan, karo malam itu banyak yang hadir soalnya karo malam.
Mungkin kalau pas siang atau pagi itu pas yang hari libur kali. Ya, hari libur. Kalau nggak hari libur itu Nah, agak sulit. jarang ya yang berangkat. Kalau kita tahu perjalanan apa ya istilahnya dari satu ke apa namanya perjalanan jenengan itu, maksudnya dengan adanya jenengan berkecimpung di apa namanya Sholawat, majelis sholawat tuh yang jenengan rasakan sebetulnya apa gitu. Mungkin teman-teman di sini kan juga bingung gitu Gus, mungkin Iya. ketika mau mulai ragu-ragu gitu, maksudnya teman-teman santri lah gitu kan, sebetulnya mereka juga sudah punya ilmunya Iya, gitu. iya. Maksudnya tinggal mungkin ada yang seneng tapi bingung untuk mulai dari mana, terus caranya gimana, apa yang harus dilakukan itu untuk istilahnya mereka mungkin punya rasa untuk cinta untuk mengembangkan sholawat tapi nggak tahu nih harus mulai dari mana gitu. Itu gimana Gus? Ya, yang pertama jelas niat. Niat. Kita menata niat dulu, maksudnya arahnya membuat majelis itu mau seperti apa, arahnya mau kemana, tata dulu niatnya. Insya Allah nanti kalau niatnya itu sudah pas, sesuai dan bagus arahnya, nanti tetap mau berjalan seperti apa pasti bagus. Pertama niat dulu. Udah niat, yang jelas orang niat itu pasti kan mau Berjuang. Itu mau berjuang, mau mengekspresikan rasa niatnya itu, rasa sayangnya itu, baru kita menata di situ. Kalau sudah tertata, nanti juga mulainya harus cari teman yang pas juga, yang senang juga di bidang itu. Terus bareng-bareng ayo niatnya ditata semua. Kita di sini mau seperti apa berjuangnya, arahnya mau kemana, harus sama dulu niatnya. Ketika arahnya sudah sama, ayo bareng-bareng kayak gitu. Tapi kalau niatnya beda-beda nanti agak sulit di jalan, biasanya seperti itu. Kalau yang penting niatnya. Pengalaman saya seperti itu soalnya, yang sudah terjadi yang sudah lampau-lampau seperti itu. Kalau ada majelis yang mungkin kurang pas, biasanya ada salah satu niatnya yang kurang pas. Makanya sering-sering ngobrol bareng, sering-sering menata niat bareng. Kan nggak mungkin kalau orang membuat terus nggak pernah duduk bareng, kan nggak mungkin. Nah di situ kalau pas duduk bareng mungkin ada salapanan, ada sharing-sharing teman-teman, diluruskan lagi niatnya, arah kita mau kemana, itu perlu sering didoktrin seperti itu, diluruskan lagi niatnya seperti itu. Oke. Sebetulnya masih banyak Gus yang mau saya tanyakan, tapi berhubung durasi sebetulnya jadi ya untuk sesi ini kita coba untuk cukupkan terlebih dahulu. Nanti kalau misalnya teman-teman penasaran, ayo request Majelis As-Sofa, nanti kita kalau pas jadwal beliau ada gitu. Iya. Nanti di sini juga bisa maulid bareng-bareng RFI Plojo nanti. Iya. Sebetulnya ada Gus, dulu tuh sudah pernah direncanakan. Oh iya. Cuman memang waktunya ya gitu. Momennya belum pas. Sebetulnya nanti kita bisa kolaborasi, menghadirkan dari Majelis As-Sofa, kita bareng-bareng untuk menumbuhkan itu rasa mahabbah ya, silaturahmi juga nanti bareng-bareng ya sama Derek Gus-Gusi nanti ya. Siap. Jadi kalau boleh saya coba untuk rangkum nih, sebetulnya bentuk dakwah nih teman-teman santri juga bisa lewat kesenian. Ya, betul. Di Islam juga ada yang namanya sholawat. Bisa maksudnya dipadukan dengan adanya kesenian, ilmu dan juga sholawat, itu dijadikan dalam satu majelis. Dan yang paling penting itu adalah niat, terus juga temukan partner atau rekan yang mau kalian ajak kerjasama tuh yang harus satu visi misi. Jadi ketika ada ya namanya perjalanan kan nggak cuman lurus, ada belok atau ada ciansor. Betul. Nah itu kan kalau misalnya dari awal kita nggak toto niat dan visi misinya jelas, itu apapun lah gitu, apapun yang kalian jalani saat ini seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu Gus. Ya. Untuk saat ini. Terima kasih waktunya. Ya, sama-sama. Saya maaf tadi agak
lama ke sini. Soalnya dari barat mencari kitab suci. Jadi ini posisi kantornya sebelah timur, jadi beliau emang dari barat guys. Menyenangkan sekali obrolan kita kesempatan kali ini. Semoga banyak manfaatnya teman-teman dan bisa menimbulkan inspirasi buat teman-teman semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.